Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mikroprosesor. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Lena Lolo, yang kedua Marnia Triwanpuru saya sendiri, dan yang ketiga Jenri Pero. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Bagian A, hardware CPU. Yang pertama, spesifikasi standar sistem unit komputer yang terdiri dari prosesor Intel atau AMD. Yang kedua, memori yang terdiri dari RAM. Yang ketiga, motherboard atau mainboard. Yang keempat, VGA onboard atau NVDIA atau ATI Radeon. Yang kelima, hard disk. Yang keenam, floppy disk 1.4. Yang ketujuh, optical drive. Dan yang kedelapan, cache dan power supply. Yang kesembilan, monitor. Dan yang terakhir, keyboard dan mouse. Yang kedua, perangkat keras utama yang terdiri dari prosesor. Prosesor berfungsi untuk memproses semua data dan perintah. Memori adalah media penyimpanan data sementara yang paling dekat dengan prosesor. Yang ketiga, hard disk, yaitu media penyimpanan data atau instalasi software dan driver. Yang keempat, mainboard adalah media yang berfungsi untuk menyatukan atau menghubungkan seluruh perangkat keras pada sistem unit komputer. Dan yang keenam, VGA berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan atau proses data atau perintah ke monitor LCD. Yang ketiga, perangkat keras utama yang terdiri dari prosesor, yaitu berfungsi untuk memproses semua data dan perintah. Yang kedua, memori, yaitu media penyimpanan data sementara yang paling dekat dengan prosesor. Dan yang ketiga, hard disk, yaitu media penyimpanan data atau instalasi software dan driver. Yang keempat, mainboard, yaitu media yang berfungsi untuk menyatukan atau menghubungkan seluruh perangkat keras pada sistem unit komputer. Dan yang terakhir, VGA, berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan atau proses data atau perintah ke monitor LCD. Dan yang terakhir, perangkat keras pendukung yang terdiri dari optical drive seperti CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, dan DVD-RW. Yang kedua, floppy drive, berfungsi untuk membaca data pada disket. Yang ketiga, LAN card, berfungsi sebagai port koneksi ke jaringan lokal. Yang keempat, sound card, berfungsi memproses suara. Dan yang terakhir, power supply, adalah sumber daya listrik bagi seluruh komponen dan perangkat keras komputer. Bagian B, mikroprosesor, mikrokomputer, mikrokontroler. Yang pertama, mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan pemproses mikro atau pengolah mikro. Sebuah chip perpaduan dari suatu rangkaian elektronika yang rumit yang dirancang atau dibuat untuk mengolah atau memproses pekerjaan yang cukup kompleks. Jadi, istilah mikro pada mikroprosesor sangat terkait dengan ukuran fisik mikroprosesor yang kecil. Mikroprosesor merupakan otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Yang kedua, mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan sebuah sistem yang berbasis mikroprosesor. Sebuah personal komputer atau laptop merupakan contoh mikrokomputer. Mikroprosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard, di mana mikroprosesor ini dapat diganti dengan mikroprosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Jenis dan kapasitas mikroprosesor mempengaruhi kecepatan komputer. Yang ketiga, mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan sebuah chip yang terdiri atas mikroprosesor, RAM, ROM, dan piranti input-output, sehingga biasanya disebut single chip mikrokomputer. Salah satu keunggulan mikrokontroler adalah adanya RAM, ROM, dan piranti input-output dalam sebuah chip, sehingga tidak perlu menambahkan komponen-komponen tersebut secara fisik. Bagian C, gerbang logika. Dasar pembentuk dalam sebuah sistem digital
beroperasi dalam bilangan biner atau gerbang logika biner. Logika biner menggunakan dua buah nilai yaitu 0 dan 1. Logika biner yang digunakan dalam sistem digital yaitu logika biner positif, logika tinggi ditandai dengan nilai 1, dan logika rendah ditandai dengan nilai 0. Logika biner negatif, logika tinggi ditandai nilai 0, dan logika rendah ditandai nilai 1. Pada pembahasan ini akan digunakan logika biner positif. Bagian D, microcontroller. Microcontroller adalah sebuah chip terintegrasi yang biasanya menjadi bagian dari sebuah embedded system atau sistem yang didesain untuk melakukan atau lebih fungsi khusus yang real time. Microcontroller terdiri dari CPU, memori, I/O port, dan timer seperti sebuah komputer standar. Tetapi karena didesain hanya untuk menjalankan satu fungsi yang spesifik dalam mengatur sebuah sistem, microcontroller ini bentuknya kecil dan sederhana dan mencakup semua fungsi yang diperlukan pada sebuah chip tunggal. Pemrograman Arduino, software atau program yang ditulis menggunakan Arduino disebut sketsa atau sketch. Sketsa ini ditulis dalam editor teks. Sketsa disimpan dengan ekstensi file ino yang memiliki fitur untuk mengcut, mengcopy, mempaste, mencari dan mengganti teks, dan lain-lain. Area pesan konsol memberikan umpan balik, menyimpan dan mengekspor juga menampilkan kesalahan. Konsol menampilkan teks output dalam lingkungan Arduino, termasuk detail pesan error dan informasi lainnya. Bagian sudut bawah setelah kanan jendela menampilkan board dan port serial yang sedang dipakai. Kode program Arduino biasa disebut sketch dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Program atau sketch yang sudah diselesaikan ditulis di Arduino IDE dapat langsung dikompil dan diupload ke Arduino board. Secara sederhana, sketch dalam Arduino dikelompokkan menjadi 3 blok, yakni header, stub, dan loop. Untuk program yang lebih kompleks akan ada blok lain berupa fungsi-fungsi pendukung. Demikianlah yang bisa kami paparkan mengenai mikroprosesor. Jika ada yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.